Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Agustin Sutrisno. Saya dari kelas A236A dengan NIM 112311140. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memenuhi tugas UAS Komunikasi Bisnis, yakni membahas tentang etika komunikasi bisnis. Dan sebelumnya saya mohon maaf Bu, karena saya tidak memakai alma mater dikarenakan sedang dicuci ya Bu, maaf ya Bu. Dan ini pun saya take-nya pada saat pulang kerja. Nah yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa sih konsep etika komunikasi bisnis ini. Nah, etika komunikasi bisnis adalah seperangkat nilai, norma, dan aturan yang mengatur bagaimana seseorang berkomunikasi dalam dunia kerja maupun dunia usaha secara jujur, sopan, profesional, bertanggung jawab, serta menghormati pihak lain gitu. Nah, etika komunikasi tidak hanya berkaitan dengan cara berbicara, tetapi juga menyangkut sikap, perilaku, pilihan kata, penyampaian informasi, serta tanggung jawab terhadap setiap pesan yang disampaikan. Dalam sebuah organisasi atau perusahaan, komunikasi yang beretika menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dengan karyawan, pelanggan, pemasok, investor, maupun masyarakat gitu. Dan komunikasi yang baik mampu mengurangi konflik, mampu memperkuat kerjasama, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan citra perusahaan yang positif. Sebaliknya, apabila komunikasi yang tidak beretika dapat menyebabkan kesalahpahaman, konflik internal, hilangnya kepercayaan pelanggan, menurunnya reputasi perusahaan, bahkan menimbulkan kerugian finansial gitu. Nah, prinsip-prinsip etika komunikasi bisnis meliputi: yang pertama, ada kejujuran dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, keterbukaan terhadap kritik dan saran. Yang ketiga, menghormati pendapat orang lain. Dan yang keempat, bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan. Yang kelima, menjaga kerahasiaan data perusahaan maupun pelanggan. Yang keenam, menggunakan bahasa yang sopan dan profesional. Yang ketujuh, tidak menyebarkan informasi yang belum terbukti kebenarannya. Dengan menerapkan prinsip tersebut, komunikasi dalam perusahaan akan berjalan lebih efektif dan mampu mendukung pencapaian tujuan organisasi tersebut, seperti itu. Nah, untuk pembahasan yang kedua, yakni pemilihan kasus, saya memilih kasus yakni kasus nyata yang ada di PT Garuda Indonesia atau salah satu maskapai penerbangan yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, salah satu contoh kasus yang berkaitan dengan etika komunikasi bisnis adalah kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia yang terjadi pada tahun 2018 sampai tahun 2019. Pada saat itu, Garuda Indonesia melaporkan bahwa perusahaan memperoleh keuntungan. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan oleh regulator, ditemukan adanya pencatatan pendapatan yang sebenarnya belum layak diakui sebagai laba perusahaan. Masalah tersebut memicu perdebatan karena informasi yang disampaikan kepada publik dianggap tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Karena kan PT Garuda Indonesia tuh milik pemerintah ya, dan akibatnya muncul kritik dari berbagai pihak gitu, termasuk investor, masyarakat, media, serta pemerintah itu tersendiri gitu. Nah, kasus tersebut menjadi perhatian besar karena perusahaan publik memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara jujur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karena kan PT Garuda Indonesia ini perusahaan terbuka ya, jadi memang harus benar-benar rinci gitu melaporkan masalah apalagi keuangan gitu kan. Nah, latar belakang masalahnya, sebagai perusahaan terbuka, Garuda Indonesia wajib memberikan informasi keuangan kepada investor dan masyarakat, apalagi investor kan yang menanamkan modal. Namun, dalam penyusunan laporan keuangan terdapat pengakuan pendapatan dari kerjasama dengan perusahaan lain yang sebenarnya belum memenuhi syarat untuk diakui sebagai pendapatan.
Nah, informasi tersebut menyebabkan laporan keuangan menunjukkan kondisi yang lebih baik dibandingkan keadaan sebenarnya gitu. Jadi kayak manipulasi gitu. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan pihak terkait, laporan tersebut akhirnya harus direvisi. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa komunikasi bisnis tidak hanya dilakukan melalui percakapan, tetapi juga melalui laporan keuangan, seperti publikasi perusahaan, konferensi pers, hingga informasi kepada investor. Jadi nggak cuma hanya komunikasi aja sebenarnya ya, kalau semisal etika komunikasi bisnis ini. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis kasus tersebut. Kasus Garuda Indonesia dapat dianalisis menggunakan konsep etika komunikasi bisnis. Dalam komunikasi bisnis, setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi prinsip. Pertama, kejujuran, honestly. Yang kedua, transparansi atau transparency. Yang ketiga, akuntabilitas atau accountability. Dan yang keempat, integritas atau integrity. Nah, pada kasus ini terdapat beberapa pelanggaran etika komunikasi bisnis. Yang pertama, kurangnya kejujuran. Informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Hal tersebut membuat investor menerima informasi yang kurang akurat sehingga berpotensi mempengaruhi keputusan investasi mereka. Padahal kejujuran merupakan dasar utama dalam komunikasi bisnis kayak gitu. Kayak aslinya laporan keuangannya jelek, tapi sama PT Garuda ini kayak dibagus-bagusin gitu. Tapi pada kenyataannya ya terbongkar juga gitu. Yang kedua, kurangnya transparansi. Perusahaan harusnya menjelaskan secara terbuka bagaimana pendapatan tersebut diperoleh, dari mana pendapatan tersebut datang gitu. Nah, karena kurangnya keterbukaan menyebabkan publik sulit memahami kondisi keuangan perusahaan tuh secara objektif tuh sulit. Akibatnya muncul ketidakpercayaan terhadap manajemen perusahaan gitu. Yang ketiga, menurunnya kepercayaan publik dalam dunia bisnis. Kepercayaan merupakan aset yang sangat penting. Ketika perusahaan menyampaikan informasi yang dianggap tidak sesuai fakta, maka kepercayaan masyarakat akan menurun gitu. Nah, apabila kepercayaan masyarakat menurun, investor pun menjadi ragu gitu untuk menanamkan modal. Pelanggan juga kehilangan keyakinan, terus citra perusahaan juga jadi buruk gitu. Nah, yang keempat, pelanggaran tanggung jawab profesional. Manajemen perusahaan memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang benar kepada seluruh pemangku kepentingan. Kesalahan dalam komunikasi tersebut menunjukkan kurangnya tanggung jawab profesional dalam penyampaian informasi gitu. Mungkin menurut pihak Garuda mungkin nggak akan ketahuan, padahal sebenarnya ya ketahuan juga. Jadi ya kalau bisa ya, bukan kalau bisa tapi wajib dalam berorganisasi atau perusahaan itu memiliki etika komunikasi bisnis yang baik gitu. Nah, yang kelima itu ada dampak terhadap perusahaan. Kasus tersebut mengakibatkan berbagai dampak negatif. Udah pasti ya dampak negatif. Antara lain, yang pertama, reputasi perusahaan itu menurun beneran. Karena kan kehilangan kepercayaan dari masyarakat dan investor kan. Terus kedua, kepercayaan investor berkurang. Yang ketiga, harga saham mengalami tekanan. Yang keempat, perusahaan mendapatkan sanksi dari regulator. Udah pasti, karena kan dia melakukan penipuan, semacam penipuan. Yang kelima, nama baik perusahaan menjadi tercoreng. Yang keenam, masyarakat mempertanyakan kredibilitas manajemen perusahaan tersebut gitu. Dan kasus ini membuktikan bahwa komunikasi bisnis yang tidak beretika dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap keberlangsungan perusahaan. Jadi jangan sekali-sekali kita menutup-nutupi atau melaporkan sesuatu yang memang tidak sesuai dengan kenyataannya, karena itu akan merugikan banyak pihak. Nah, kita masuk ke bab keempat, yaitu solusi dan rekomendasi. Agar kasus serupa tidak terulang, terdapat beberapa solusi yang bisa diterapkan gitu.
Yang pertama, meningkatkan transparansi. Perusahaan harus menyampaikan seluruh informasi secara jujur dan terbuka gitu. Semua laporan keuangan harus disusun sesuai standar akuntansi yang berlaku sehingga tidak menyesatkan investor maupun masyarakat gitu kan. Yang kedua, memperkuat pengawasan internal. Jadi jangan sampai internal lolos tapi ketika audit dari eksternal lolos gitu. Nggak lolos gitu, kayak ada yang temuan gitu. Perusahaan perlu meningkatkan fungsi audit internal agar setiap informasi yang akan dipublikasikan terlebih dahulu diperiksa secara menyeluruh. Dengan adanya pengawasan yang baik, kesalahan komunikasi dapat diminimalkan. Jadi jangan sampai ketika sudah diaudit oleh eksternal ternyata ada temuan dikarenakan tidak terlalu berguna gini audit internalnya. Yang ketiga, ada pelatihan etika komunikasi bisnis. Seluruh pimpinan dan karyawan perlu meningkatkan pelatihan mengenai etika komunikasi bisnis. Melalui pelatihan tersebut, setiap individu akan memahami pentingnya kejujuran, tanggung jawab, serta profesionalisme dalam menyampaikan informasi. Yang keempat, menanamkan budaya integritas. Perusahaan harus membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi integritas. Setiap keputusan harus mengutamakan kejujuran dibandingkan jangka pendek. Budaya integritas akan menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan dipercaya masyarakat. Gitu. Karena sekali saja sudah tidak dipercaya, akan sulit selanjutnya dipercaya. Yang kelima, ada memperbaiki hubungan dengan stakeholder. Setelah terjadi masalah, perusahaan harus segera memberikan klarifikasi secara terbuka kepada investor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Permintaan maaf yang disampaikan secara tulus sertai langkah perbaikan akan membantu mengembalikan kepercayaan publik gitu. Nah, kenapa alasan saya memilih solusi? Solusi tersebut dipilih karena menurut saya solusi tersebut tuh mampu mengatasi penyebab utama terjadinya masalah, yaitu kurangnya transparansi, lemahnya pengawasan, dan rendahnya penerapan etika komunikasi. Karena pada dasarnya masalah kita yaitu gitu, kurangnya kejujuran, transparansi, dan lemahnya pengawasan yang ada di internal gitu. Apabila perusahaan menerapkan solusi tersebut secara konsisten, maka hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan akan menjadi lebih baik. Selain itu, perusahaan juga akan memiliki reputasi yang lebih kuat dan mampu mempertahankan kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang, kayak gitu. Makanya saya memilih solusi tersebut. Nah, yang kelima, bab kelima, yakni kesimpulan. Kesimpulannya adalah etika komunikasi bisnis merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan sebuah perusahaan gitu. Nah, komunikasi yang dilakukan secara jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan profesional akan menciptakan kepercayaan serta memperkuat hubungan antara perusahaan dengan seluruh pemangku kepentingan seperti yang tadi sudah disebutkan. Nah, kasus PT Garuda Indonesia ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif gitu. Mulai dari hilangnya kepercayaan investor, menurunnya reputasi perusahaan, hingga munculnya sanksi dari regulator atau auditor ya. Oleh karena itu, setiap perusahaan harus menjadikan etika komunikasi sebagai bagian dari budaya organisasi. Transparansi, integritas, kejujuran, dan tanggung jawab harus diterapkan dalam setiap proses komunikasi, baik kepada karyawan, pelanggan, investor, maupun masyarakat. Dengan komunikasi bisnis yang beretika, perusahaan akan lebih mudah mencapai tujuan organisasi, mempertahankan kepercayaan publik, serta menciptakan keberhasilan yang berkelanjutan. Seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata atau penyampaian informasi yang keliru. Mohon dimaafkan. Terima kasih Bu Langgam.
Saya izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.